Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa minna ahadan syaqiyya wa mahruma. Wa nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa taufiqi rabbil alamin. Wa ba'd. Silakan dibaca, dilanjutkan sampai ayat berapa? 150. Oke, sekarang 151. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Muhammad rahimahullah ta'ala berkata di amin. Qul ta'ala wa atu. Qul katakanlah ta'ala, kemarilah kalian. Atu, aku bacakan. Aku bacakan. Ma harama rabbukum alaikum. Ma harama, apa yang telah mengharapkan rabbukum alaikum, kalian atas kalian. Mufassirah. An itu adalah penafsir. An ini, an kata-kata an itu menafsirkan sebelumnya. Yaitu apa? Apa yang diharamkan. Terus, la tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mempersekutukan dengannya sesuatu pun. Wa ahsinu berbuat baiklah. Iwalidaini ihsana, terhadap kedua orang tua dengan perbuatan yang baik. Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh auladakum, anak-anak kalian. Biwakti. Wadi apa? Apa wadi? Mau'udah. Tanam hidup-hidup. Dari asli, bukan ajli apa? Karena, dikarenakan, disebabkan. Disebabkan inilah kemiskinan. Fakrun takut amal kemiskinan. Kami memberi rezeki kepada kalian. Wa iyyahum, dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahish, dan janganlah kalian mendekati perbuatan keji. Al-kabair, dosa kasina, seperti zina. Ma tuharamiha, apa yang nampak darinya. Wa ma batak, dan yang tidak nampak. Ala niyatiha, yaitu ala niyatuha wasirruha. Apa? Yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang tampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsa allati haramallah, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali itu sebuah kebenaran. Kal-qawad. Apa qawad? Qawad itu kisos ya. Qawadun itu kisos. Sebagai kisos. Wahad dirriddah. Had apa? Hudud apa? Hudud sudah jadi istilah, hukuman yang telah ditentukan oleh syariah. Namanya apa? Hudud. Potong tangan itu hudud ya. Hukuman mati karena murtad itu hudud.
Al-muhsan. Apa muhsan? Muhsan artinya banyak. Di sini artinya yang sudah pernah nikah. Rajam laki-laki yang pernah nikah dan berzina. Zalikum inilah al-nafur yang telah disebutkan wasrakum bihi ma'alamun ta'birun. Dan diberikan kepadamu agar kalian berakal. Kata tabarun berakal. Kata tabarun apa? Merenungi, memikirkan. Oke. Perhatikan ayat 151 sampai 153 dikatakan wasiat akhir Rasulullah. Wasiat akhir Rasulullah, kunci daripada Islam ada di dalam wasiat ini. 151 tentang hal yang haram. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Karena mereka mengharamkan, menghalalkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Islam menjelaskan mana yang haram. Kemari, kubacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah buat kalian. 1, alla tusyriku bihi syai'a, yaitu musyrik. Jadi karena ini yang ditekankan, hati-hati terhadap kesyirikan. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Artinya apa? Memberikan kepada manusia hak Allah. Sujud untuk siapa? Diberikan pada manusia, jadi syirik. Gaib, prerogatif Allah. Kita meyakini manusia tahu gaib selain Nabi yang dapat wahyu, syirik. Hukum milik siapa? Allah. Kita memberikan manusia hak menghukum secara mutlak, musyrik. Jadi penyembahan milik Allah diserahkan pada makhluk, syirik. Ini pertama. Karena syirik sangat banyak. Banyak yang tersembunyi orang nggak tahu. Pertama, jangan menyekutukan dengan Allah sesuatu pun, haram syirik. Yang kedua, perintah wabil walidaini, seakan-akan apa? Haram durhaka kepada kedua orang tua. Perhatikan, saya tidak ingin santri ada yang durhaka kepada orang tuanya. Harus semua orang tua kalian merasa bangga putranya dari Ibnu Abbas, belajar dari ilmunya Ibnu Abbas sehingga sangat berbakti kepada orang tuanya. Ingat, kesolehan ada dalam berbakti kepada orang tua. In takunu sholihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Yang tiga, perintah wa auful kaila wal mizana bil qista, yaitu perintah menyempurnakan takaran dan timbangan. Artinya memberikan hak kepada orang secara adil. Di dalamnya larangan mengurangi hak takaran maupun timbangan. Perhatikan nih, diharamkan mengurangi hak orang, mengurangi timbangan. Tatfif itu artinya mengurangi dikit. Wailul lil mutaffifin, surat mengurangi dikit-dikit, ya. Jadi mengurangi dikit-dikit itu dosa besar, apalagi banyak. La nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa, perintah untuk adil ketika bicara. Larangan berbuat zalim dalam pembicaraan. Wa idza qultum fa'dilu, kalau bicara adillah. Walau kana dza qurba, walaupun kerabat sendiri, kalau salah katakan salah. Kerabat diri kalau komunis jangan dibilang. Sekarang ini banyak, perlu kalian tahu,
Perlu kalian ketahui, orang-orang komunis, anak-anak sekarang ini dendam karena apa? Orang tuanya mati terbunuh. Karena apa? Orang tua mereka berontak, bunuhi kaum muslimin, kemudian dilawan, kemudian terbunuh. Mestinya kalau orang tuanya salah ya biarin aja kan gitu ya. Tapi mereka sangat benci, kemudian sangat dendam kepada seluruh kaum muslimin gara-gara orang tuanya kalah perang. Berontak, bunuh, kemudian dibalas. Itu terjadi. Di antaranya ada orang paling besar di Indonesia sini. Saya punya kenalan ngomong bapak saya yang bunuh bapaknya itu gitu. Ya. Jadi karena waktu itu dari Jakarta PNI datang ke Solo, kemudian dicegat di Boyolali sana oleh orang-orang komunis. Akhirnya orang komunis itu ditembaki mati semuanya. Nah, di antaranya bapaknya orang terkenal di Indonesia, sehingga dia sangat dendam sekali. Karena apa? Bapaknya mati terbunuh karena ingin menyerang TNI. Nah, ini. Hendaklah kita adil. Kalau orang tua kita salah ya salah aja. Jangan sampai kemudian kita berbuat zalim. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Pertama akal dulu ya. Ya, karena apa? Islam tidak akan diterima kecuali orang yang berakal. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Sebelumnya di sini apa? Wala taqrabun. Oh, saya lompat ya. Ya, ketika lompat kalian diam aja. Di sini wala taqtulu auladakum min. Ya, oke. Saya melompati wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak kalian min karena imlaq, takut miskin. Min imlaq atau min khasyata imlaq di sini? Min imlaq itu artinya sudah miskin. Jadi orang Arab itu ada dua. Pertama bunuh anaknya, dia kaya. Cuma nanti kalau anaknya besar mengambil hartanya takut miskin dia. Bunuh anaknya. Ada yang karena miskin nggak bisa ngasih makan anaknya dibunuh. Di kubur hidup-hidup ketika kecil. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena miskin. Nahnu narzuqukum. Kalau khasyatah narzuquhum wa iyyakum. Tapi kalau min imlaq narzuqukum wa iyyakum. Jangan kalian membunuh anak karena takut miskin. Alhamdulillah bapak kalian baik ya. Yo, kalau bapak kalian kena penyakitnya jahiliyah udah habis kalian semua. Nah, kalau dulu takut miskin, dikubur hidup-hidup. Kalau sekarang apa? Aborsi. Saya ingin tanya, aborsi dengan yang dibunuh orang jahiliyah dulu, banyakkan mana? Aborsi ditemukan di rumah sakit ribuan. Sehingga yang dibunuh setiap tahun itu jutaan, bisa sampai 2 juta setiap tahun. Aborsi, pengguguran kandungan. Jadi anaknya digugurkan karena zina atau karena nggak mau anaknya lahir, itu ada gitu. Kalau di Indonesia banyak banget. Kalau di Cina dipaksa. Di Cina itu nggak boleh lebih anak satu, maka kalau hamil dipaksa digugurkan walaupun usianya sudah 8 bulan. Ya. Kemudian wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma. Nah, ini haram yang ketiga, jangan mendekati perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini menunjukkan apa? Zina sembunyi maupun tampak hukumnya sama-sama haram. Sehingga kalian walaupun baru SMP SMA bisa jawab seorang dokter yang disertasinya menghalalkan zina.
namanya Abdul Aziz. Ngomongnya apa? Kalau dulu milkul yamin, budak boleh digauli tanpa nikah. Kalau sekarang pacar boleh digauli tanpa nikah. Yang haram kalau nikahnya terang-terangan. Tapi kalau nikahnya itu di hotel, mahasiswa ngajak mahasiswi, dosen ngajak mahasiswi, nggak ada masalah. Kira-kira ini kemungkaran nggak? Mungkar nggak? Kalian bisa jawab, Pak, sampean kok ngomong kalau sembunyi nggak ada masalah. Lah kok artinya ini apa? Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma, tersembunyi juga haram. Betul? Nah ini, ingat ya, dengan kata-kata la taqrabu, jangan mendekati. Maka apa? Ini dalil perlu adanya langkah-langkah preventif supaya tidak terjadi Bisa dipahami? Maka dilarang laki-laki dan perempuan berduaan, tertutup. Situ setan pasti. Bisa dipahami? Larangan berduaan dengan saudara apa namanya? Adik ipar. Ya. Adik ipar, kakak ipar itu bahaya banget. Alhamu, ipar itu almau. Ya, kalau kalian punya kakak ipar, nggak boleh berduaan, nggak boleh, hati-hati. Ya, maka dilarang nonton gambar yang tidak benar. Ya, itu malah mengarah kepada zina. Bisa dipahami? Jadi pakaian-pakaian yang membuka aurat haram. Tidur berdua, walaupun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan haram. Tidur dengan selimut satu, berdua nggak boleh. Dan jangan dekat-dekat, ya. Ini perlu sekali ditekankan ya. Hatta anak dan bapak kalau ada rasa ini nggak boleh. Banyak sekali ibu dengan zina dengan anaknya, banyak banget. Ini semuanya fawahish. Fahisha itu apa? Perbuatan yang sangat jelas kejinya, sangat jelas buruknya. Kemudian wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh jiwa, hati-hati. Jangan berpikir membunuh orang. Sebab apa? Orang itu kalau sudah membunuh orang sulit untuk selamat dunia dan akhirat. Maka Ibnu Abbas dalam satu riwayat itu mengatakan gak ada taubat kalau orang membunuh orang beriman dengan sengaja. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum taqilun. Ya, hati-hati terhadap darah orang. Sekarang ini saya mengecam Densus. Ya, saya mengecam Densus. Di Solo sudah banyak orang ditangkap, belum diperiksa. Belum diperiksa. Sudah kemudian pulang mati. Hari ini masih ada. Terjadi hari ini. Pulang sudah hancur tubuhnya. Padahal belum diproses. Mestinya diproses dulu, baru dihukumi dia teroris atau tidak, gitu. Ini dosa besar. Jadi banyak sekali, ya, langkah-langkah Densus 88 ini, ya, brutal banget membasmi kaum muslimin. Ini termasuk larangan yang keras, ya. Dan kalian jangan ikut-ikutan orang-orang khawarij, ya, yang mudah mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, baik, terus. Dan janganlah kalian mendekati ada lain illa billadzi, kecuali dengan air diulas lagi dengan cara yang biasa dan baik. Lagi lama ini dan pada apa-apa yang dengan cara yang
an yahtalima, yaitu dia sudah mimpi basah. Apa? Yahtalim apa? Mimpi basah ya. Walaupun kaina wa mizan bil qist, dan pemenuhan takaran dan timbangan dengan adil, bil adli dengan adil, atau bil basi dan menjauhkan kecurangan. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membantah kepada seseorang kecuali seorang itu sanggup menangguhnya. Rasulullah sanggup dinalika. Tokoh itu apa? Kemampuan. Kalian tahu tokoh itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Tokoh. Tokoh masyarakat. Tokoh itu dari bahasa Arab. Tokotun. Artinya orang yang mampu. Seperti kader. Kader bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Aslinya qadir, mampu. Maka bukan kader kalau nggak qadir. Ya. Rasulullah mampu dinalika dalamnya bagi akhtoan, maka segala berbuat salah ini. Akhtoa itu salah nggak disengaja ya. Salah tidak disengaja ini dalam takaran wasni dan timbangan. Wallahu ya'lamu musahadahu, dan Allah mengetahui kebenarannya. Iyadahu, niatnya, fala mu'akhadhatun alaihi, maka tidak ada hukuman baginya. Waraddu, yang dikembalikan karena hari ini sebagaimana di dalam hadis. Wa idza qultum, dan jika yang berkata di hukmin di dalam hukum Allah ini atau selainnya, fa'dilu, maka berbahagialah di sini dengan jujur. Walaupun itu al-qawlu lahu, perkataan padanya. Al-qawlu itu apa? Yang dibela maksudnya. Walaupun ucapan untuk yang dibela, lagu untuknya yang dibela. Au alai, yang diberatkan. Al-qawlu lahu au alaihi, perkataan apa yang diberatkan. Kerabat, masih kerabat. Qarabah. Orang berkerabat dari ahlillahi al-fu, dan terlihat dari segi Allah. Walaupun wasawakum bihi la'annakum tarja'un, yang demikian itu kami berikan kepada kalian agar kalian ingat ditasydid dengan tasydid pada agung wasukun Tatta'idun. wasukun. Ya. Wasukun tadkurun ya. Baik. Berikutnya adalah kecerdasan orang yang suka mengambil pelajaran. Pertama akalnya dulu. Dasar orang yang punya akal kalau nggak musyrik. Kemudian apa? Tidak membunuh anak. Kemudian apa? Tidak mendekati perbuatan keji. Siapa yang melakukan perbuatan keji nggak punya akal ya. Kemudian tidak membunuh jiwa. 4 itu tanda akal. Tanda cerdas, pembelajar yang baik ini. Jangan mendekati harta anak yatim. Artinya jangan mengelolanya kecuali dengan cara yang terbaik. Artinya apa? Jagalah harta anak yatim, jangan kalian makan. Jangan kalian rugikan. Kalau mengelola harus yakin untung. Harta anak yatim terhormat, jangan engkau sentuh kecuali untuk dikelola sehingga berkembang, sehingga anak yatim itu dewasa, sudah mampu mengelola, hartanya diserahkan kepadanya. Kemudian sempurnakan takaran dan timbangan. Ingat, hak-hak orang harus kita berikan.
Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kadang-kadang kita sudah berusaha untuk jujur tapi keliru tanpa sengaja, insya Allah diampuni oleh Allah. Kalau ngomong berbuat adilah, walaupun untuk bela atau untuk memberatkan. Jadi Anda jadi saksi pemberat atau saksi peringan harus hadir. Ini dasar apa? Kalau mau jadi pengacara tidak boleh membela yang salah. Jadi kalau jadi pengacara belalah yang benar. Kalau suruh bela yang salah jangan mau. Kecuali membela supaya tidak dihukum lebih daripada tindakan pidananya, nggak ada masalah. Kemudian penutupnya wa bi ahdillahi aufu. Dan janji Allah penuhilah. Kita punya janji sama Allah tidak? Apa janji kita sama Allah? Tauhid. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ini tauhid. Janji kita apa? Sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah, menegakkan Islam, itu janji kita kepada Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Jadi cerdas lagi, menepati janji, mengelola dengan cara terbaik. Kalau bisa menguntungkan anak yatim, kalau enggak jangan. Ya. Menyempurnakan hak orang. Ini semuanya adalah kecerdasan. Berikutnya adalah ketakwaan. Silakan. Dan sungguh kita kehilangan wa anna bil fathi ala takdir lam. Dan sungguh takdir apa? Diperkirakan lam. Ya. Perkirakan lam berkasih istiqnaf dan kasrah. Kasr itu kasroh. Istiqnafan, istiqnafan kalimat baru. Jadi kalau wa anna hadza berarti apa? Nyambung kalimatnya. Seakan-akan apa? Litabbi'uhu. Kalau in berarti apa? Kalimat baru. In wa inna hadza sirati mustaqim. Jadi ada dua bacaan ya, anna dan inna. Ya. Ini alladzi wasaitukum bih. Yang diwasiatkan, yang aku wasiatkan. Aku wasiatkan dengannya siratal mustaqim, jalan yang lurus, hal keadaan. Hal itu bukan keadaan, hal. Mustaqimah fathah. Hal itu apa? Menerangkan kondisi fi'il atau kondisi maf'ul. Maka itu bilang wala tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan atau al-muqalladah, jalan sesat. Maka fatafarraqa bikum, bercerai-berai di dalamnya atau kehilangan yang berdai salah satu dari beberapa kami. Aslinya apa? Fatatafarraqa. Tak satu hilang maka fatafarraqa. Itu sebenarnya maaf satu dari jawabnya ini akarnya jauh besar menjadi ma'alakum berkabung. Demikianlah diwasiatkan untuk kalian, hanya akan kalian bertambah. Ya, ini penting banget nih. Ini penting banget nih. Ini penutup wasiat Nabi.
wa anna hadza sirati mustaqiman. Jelas. Ini jalanku yang lurus. Ini jalanku. Siapa yang bilang? Allah. Allah mengatakan ini jalanku yang lurus buat kalian untuk sampai kepadaku. Apa? Tauhid, akhlak baik, kesetiaan, menjauhi kezaliman, menjauhi akhlak yang buruk,